hukum dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. 2. Pengunjung sidang pemeriksaan wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, dan pengunjung sidang pemeriksaan dilarang a. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang pemeriksaan. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai dan bertepuk tangan dalam ruang sidang pemeriksaan. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama sidang pemeriksaan. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang pemeriksaan. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan sidang pemeriksaan lainnya. F. Makan dan minum di ruang sidang pemeriksaan. G. Menghina majelis pemeriksa, pelapor, terlapor, kuasa hukum. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang pemeriksaan berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang pemeriksaan atau merendahkan kehormatan dan martabat majelis pemeriksa. C. Memberikan ungkapan atau pernyataan dalam sidang pemeriksaan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi majelis pemeriksa dalam memutus laporan. 4. Pelapor, terlapor, para pihak, dan pengunjung sidang pemeriksaan wajib a. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Mengenakan tanda pengenal yang diberikan Bawaslu. C. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis pemeriksa. 5. Pelapor, terlapor, menyampaikan keterangan setelah diberi kesempatan oleh majelis pemeriksa. Sanksi: dalam hal pelapor, terlapor, dan pengunjung melanggar tata tertib, maka 1. Diperingatkan oleh majelis pemeriksa, dan 2. Apabila mengulangi hal tersebut, akan dikeluarkan dari ruang sidang pemeriksaan. Demikian tata tertib sidang pada hari ini. Terima kasih.
memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dengan agenda putusan laporan dengan nomor register 010-PL/Bawaslu/00/11 1 antara pelapor atas nama Hadan Nafis Gumai sebagai pelapor 1, 2 Wirdianingsi sebagai pelapor 2, 3 Wahidah Suaib sebagai pelapor 3, Nurwati Vera Tangka sebagai pelapor 4, Istiawati sebagai pelapor 5, Miftah Hijaman sebagai pelapor 6, Kakak Suminta sebagai pelapor 7, Nuria sebagai pelapor 8, Siti Anggraini sebagai pelapor 9, Hairunisa Nur Agus Yati sebagai pelapor 10, Haji Pangestu sebagai pelapor 11, dan Ratu Valentina sebagai pelapor 12. Dan sebagai pelapor, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023 pukul 1.24 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saya memperkenalkan dahulu majelis yang hadir pada sidang hari ini. Kami selaku majelis pemeriksa, yaitu saya Puadi, SPDMM selaku ketua majelis, dan di sebelah kanan saya Otto Haryono SH selaku anggota majelis, dan di sebelah kiri saya Loli Suhenti SOS MH, dan paling kiri Erwin D. Malonda. Kemudian sekretaris pemeriksa atas nama Maria Mesinaga, asisten pemeriksa atas nama Asep Mufti, notulis atas nama Andaya Putra. Kemudian apakah para pelapor sudah hadir semua ya? Pelapor dan terlapor, silakan memperkenalkan diri dulu pelapor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat majelis pemeriksa dan ada terlapor di sini. Izinkan saya memperkenalkan pelapor yang hadir. Kami yang hadir saat ini adalah Rotua Valentina, Ketua Dewan Pendiri Institut Perempuan di sebelah kanan saya, dan saya sendiri Wahidah Suaib, Pegiat Maju Perempuan Indonesia. Adapun para pelapor yang lain mengikuti melalui online, yaitu Bapak Hadan Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Netgrid, Bu Wirdianingsi, dosen FHUI, anggota Bawaslu RI 2008-2012, Mikawati Vera Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Listiawati, Ketua Kaliana Mitra, Miftah Hijaman, Direktur Eksekutif Internasional NGO Forum on Indonesia Development atau INPI, Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIP, Nuria, Direktur Pusat Kajian Politik atau Puskapol UI, Hairunisa Nur Agus Yati, Direktur Eksekutif Perludem, Haji Pangestu, Manajer Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat atau JPPR, dan Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI dan Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih pelapor. Silakan pelapor untuk memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Yang Mulia Majelis Pemeriksa, para pelapor yang saya hormati. Terlapor hadir dalam hal ini saya Muhammad Afifuddin, anggota KPU RI. Hadir bersama saya Kepala Biro Hukum Pak Andi Krishna, kemudian Pak Kasbag, Pak Fahrul Huda, tenaga ahli hukum Pak Ido, dan juga Pak Muhammad Zaid. Terima kasih.
Baik, terima kasih terlapor. Sesuai dengan agenda sidang pada kesempatan hari ini, kami akan bacakan putusan laporan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor register 010. Kami akan bacakan dulu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, putusan nomor 010/LP/ADM PL Bawaslu garing 00.00/11 Romawi 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang bahwa telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh nama Hadar Nafis Gumai, kemudian Bu Dianingsih, Wahidah Suaib, kemudian Mike Wati Vera Tangka Listiawati, kemudian atas nama Mista Jaman, Kakak Suminta, Uria Titi Anggraini, Hairunisa, Nur Agustiati, Adi Pangestu, Ratua Valentina, melaporkan Hasim Ashari, Idam Olik, Agus Melas, Yulianto Sudrajat, Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idrus, dan Palsadaan Harahap yang semuanya dilaporkan dalam kapasitas sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, selanjutnya disebut terlapor, telah mendengar laporan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengar keterangan saksi dan ahli, dan memeriksa, mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor, menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor register 010 dan seterusnya tanggal 16 November 2023 dengan hasil sebagai berikut. 1. Uraian laporan pelapor dianggap sudah dibacakan. Bukti-bukti pelapor bahwa para pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. 3. Keterangan saksi dan ahli pelapor. Para pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 menghadirkan 2 orang saksi dan 2 orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi dan ahli tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. 4. Uraian jawaban terlapor dianggap sudah dibacakan. 5. Bukti-bukti terlapor bahwa terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. 6. Keterangan saksi dan ahli terlapor. Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 menghadirkan 7 orang saksi dan 1 orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi dan ahli tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. 7. Kesimpulan pelapor dan terlapor. Para pelapor dan terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa pada tanggal 27 November 2023. Para pelapor juga menyampaikan 2 keterangan tertulis yang berisi pendapat dari Zainal Arifin Mukhtar dan Bivitri Susanti terkait dengan pokok laporan akuo. Kesimpulan dan keterangan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan majelis pemeriksa. 8. Pertimbangan majelis pemeriksa. 8.1. Fakta-fakta persidangan. Bahwa ketentuan mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh terlapor melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam kurung PKPU 10 2023. Bahwa pada lampiran 1 PKPU 10 2023 ditetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang rinciannya sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Bahwa ketentuan pasal 8 PKPU 10 2023 mengatur mengenai kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan zipper system pada daftar bakal calon. Adapun bunyi pasal 8 PKPU 10 2023 adalah sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 terlapor menetapkan daftar calon sementara anggota DPR untuk 18 partai politik peserta pemilu melalui surat keputusan KPU nomor 1039 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum tahun 2024. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Mahkamah Agung memutus perkara uji materi terhadap pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 yang diajukan oleh Perludem, KPI, Hadar Nafis Gumai, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib melalui putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 Vide Bukti T2. Adapun amar putusannya sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 terlapor menerima salinan putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 Vide Bukti T3. Bahwa terlapor mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor surat 1075/PL.01 dan seterusnya tanggal 1 Oktober 2023 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Vide Bukti T6. Surat tersebut pada intinya menginformasikan kepada partai politik peserta pemilu terkait dengan dua putusan Mahkamah Agung yang terdiri dari putusan Mahkamah Agung nomor 24 dan seterusnya dan putusan Mahkamah Agung nomor 28 dan seterusnya, serta meminta kepada partai politik peserta pemilu memedomani putusan Mahkamah Agung tersebut dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap. Bahwa terlapor mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung melalui surat nomor 1078/HK dan seterusnya tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya meminta fatwa pemberlakuan putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 diberlakukan pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya Vide Bukti T7. Surat tersebut kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial nomor 58/WKMA dan seterusnya tanggal 23 Oktober 2023 yang salah satu poinnya mengatakan bahwa pelaksanaan putusan hak uji materi Mahkamah Agung dilaksanakan oleh KPU selaku termohon sendiri dan terkait akan dilaksanakan pada pemilu 2024 atau pemilu selanjutnya, bukan menjadi ranah Mahkamah Agung lagi, namun ranah wewenang KPU. Vide Bukti T8. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 terlapor menetapkan daftar calon tetap anggota DPR untuk 18 partai politik peserta pemilihan umum melalui surat keputusan KPU nomor 1562 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum tahun 2024. Vide Bukti P3 dan Bukti T1. Bahwa dalam laporannya para pelapor menyatakan terdapat sebanyak 266 DCT anggota DPR yang telah ditetapkan oleh terlapor tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 245 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023. Junto pasal 8 ayat 1 huruf C PKPU 10 2023, Junto putusan MA nomor 24 P/HUM 2023.
Namun, setelah majelis pemeriksa melakukan pencermatan terhadap bukti P5 dan bukti T1, terdapat 267 DCT dari 17 partai politik yang persentase keterwakilan perempuannya sebanyak 28,57%, 25% dan kosong. Yang rinciannya adalah sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa 82.1 menimbang bahwa terlapor dalam jawabannya atas laporan para pelapor mengajukan eksepsi yang mendalilkan laporan pelapor kabur tidak jelas dan kurang pihak, maka sebelum mempertimbangkan dan menilai pokok laporan, majelis pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan oleh terlapor. 2.2 menimbang terlapor mendalilkan bahwa laporan pelapor kabur tidak jelas karena tidak menjelaskan dengan rinci mengenai perbuatan yang terkualifikasikan sebagai penanganan administrasi pemilu terhadap dari terlapor tersebut. Majelis pemeriksa berpandangan bahwa para pelapor dalam laporannya telah menjelaskan perbuatan dari terlapor, yaitu menetapkan daftar calon tetap anggota DPR melalui keputusan KPU nomor 1562 tahun 2023 tanggal 3 November 2023, di mana menurut para pelapor di dalamnya terdapat 266 digit yang tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 245 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 7 tahun 2023 untuk pasal 8 ayat 1 huruf C PKPU 10 tahun 2023 untuk putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/2023. Perbuatan inilah yang kemudian menjadi pokok permasalahan dalam laporan aku. Dengan demikian, eksepsi terlapor sepanjang mengenai laporan para pelapor kabur tidak jelas, tidak beralasan. 82.3 menimbang terlapor juga mendalilkan bahwa laporan para pelapor kurang pihak karena tidak menyertakan partai politik peserta pemilu sebagai terlapor. Terhadap dalil tersebut, majelis pemeriksa berpandangan bahwa memang benar pengajuan daftar bakal calon anggota DPR merupakan domain dari partai politik peserta pemilu. Namun, keterpenuhan syarat dan pengajuan daftar bakal calon tersebut dinilai oleh terlapor sebagai penyelenggara pemilu yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, di mana terlapor memiliki wewenang untuk menetapkan DCT sebagaimana terlapor uraikan dalam jawabannya. Pelaksanaan dari wewenang terlapor itulah yang kemudian menjadi pokok permasalahan lapor aku. Dengan demikian, majelis pemeriksa menilai dalil terlapor tidak beralasan. 82.4 menimbang eksepsi dari terlapor telah menyatakan tidak beralasan, berikut majelis pemeriksa akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor, majelis pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan dari terlapor, yaitu menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR melalui keputusan KPU nomor 1562 tahun 2023 tanggal 3 November 2023, di mana menurut para pelapor di dalamnya terdapat 266 DCT yang tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 245 Undang-Undang Pemilu junto pasal 8 ayat 1 huruf C PKPU 10/2023 junto putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/2023 yang diduga sebagai pelanggaran administratif. Menimbang ketentuan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pelanggaran pemilu, penyelenggaraan pemilu, bahwa tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan
pelaksananya seperti peraturan Komisi Pemilihan Umum. 8.2.6 menimbang salah satu persyaratan dalam pengajuan bakal calon anggota DPR oleh partai politik peserta pemilu adanya mengenai daftar bakal calon yang memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 244 Undang-Undang Pemilu. Kemudian dari jumlah daftar bakal calon tersebut memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Secara teknis, ketentuan perhitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tersebut diatur melalui pasal 8 ayat 2 PKPU 10 tahun 2023 yang menyebutkan dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai A kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. B 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. 8.2.7 menimbang terlapor dalam melaksanakan penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR pada pemilu tahun 2024 memedomi ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 dalam melakukan penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. 8.2.8 menimbang ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU 10 2023 tersebut oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 24P/Hum/2023 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam perkara uji materi telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Sehingga pasal aku selengkapnya berbunyi dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di atas di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. 8.29 menimbang putusan MA nomor 24P/Hum/2023 bersifat final dan mengingat tidak lagi tersedia mekanisme upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung atas perkara uji materi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materi yang menyebutkan bahwa terhadap putusan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. 8.2.10 menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 24P/Hum/2023 juga bersifat organos yang berarti mengikat kepada setiap orang karena putusan tersebut berada di ranah hukum publik. Hal ini diungkapkan oleh keterangan ahli Dr. Agus Riwanto yang dalam persidangan mengatakan bahwa karena sifatnya organos, putusan Mahkamah nomor 24P/Hum/2023 tidak memerlukan lagi keputusan pejabat berwenang sepanjang di dalam putusan itu memunculkan norma baru. Ahli juga mengatakan bahwa putusan MA nomor 24P/Hum/2023 yang mengatur norma baru yaitu pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2023 keberlakuannya dimaknai sebagaimana isi putusan. Dengan demikian, KPU tinggal melaksanakan dan tidak diperlukan perubahan PKPU. 8.2.11 menimbang putusan Mahkamah Agung nomor 24P/Hum/2023 dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2023. Oleh karenanya, tata cara, prosedur, dan mekanisme pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu tahun 2024 yang berlangsung pasca dibacakannya putusan MA tersebut dengan sendirinya terikat dengan norma hukum baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung. Menimbang 8.2.12 menimbang semangat dari kebijakan kuota keterwakilan perempuan 30% adalah untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik
agar dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan di pemerintahan, sehingga pada akhirnya dapat memajukan kehidupan kaum perempuan. Sebagaimana diterangkan oleh ahli Siti Aminah dan ahli Admika Nova Sigiro dalam persidangan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, kaum perempuan saat ini merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang rentan akibat keadaan ekonomi maupun politiknya yang masih lemah, dan secara budaya posisinya menjadi subordinat dari kaum laki-laki. Karenanya kerap suaranya tidak didengar oleh pengambil kebijakan, sehingga dalam keadaan demikian negara membuat kebijakan yang memperlakukan khusus terhadap perempuan, salah satunya dengan kebijakan kuota keterwakilan perempuan 30%. 8.2.13 menimbang sebelum dibacakannya putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/PUM/2023 ketentuan penghitungan kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai diatur dalam pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2003 justru bertentangan dengan semangat negara yang hendak memajukan kehidupan politik kaum perempuan. Dalam konteks ini, maka putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/PUM/2003 yang memberikan makna baru terhadap pasal 8 ayat 2 PKP 10/2003 harus disambut baik karena mengembalikan semangat dan komitmen negara dalam memajukan kaum perempuan. 8.2.14 menimbang fakta bahwa semangat yang sama juga dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang memberikan perhatian terhadap keterpenuhan kuota perempuan dalam proses penjaringan bakal calon sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dalam persidangan seperti saksi Chandra Irawan dari PDI Perjuangan, saksi Muat Amsyar dari PKB, dan saksi Nur Alijana Fitri Gayo dari P3. Namun dalam pelaksanaannya partai politik peserta pemilu kemudian bergantung pada ketentuan teknis yang diatur oleh terlapor sebagai penyelenggara pemilu. 8.2.15 menimbang bahwa terlapor justru mengabaikan putusan MA nomor 24 P/PUM/2023 dengan melaksanakan tahapan berikutnya dengan tetap berpedoman pada norma pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2023 sebelum adanya putusan MA. Meskipun terlapor kemudian menerbitkan surat nomor 1075-PL-04-SD-05-2023 tanggal 1 Oktober 2003 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang intinya menginformasikan kepada partai politik peserta pemilu terkait dengan dua putusan Mahkamah Agung, di mana salah satunya adalah putusan MA nomor 24 P/PUM/2023 serta meminta kepada partai politik peserta pemilu memedomani putusan Mahkamah Agung tersebut dengan mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap. Majelis pemeriksa menilai tindakan terlapor tersebut sudah terlambat dan membuktikan bahwa terlapor tidak memiliki komitmen dan keseriusan melaksanakan putusan MA. Keterlambatan tersebut mengakibatkan ketidaksiapan partai politik peserta pemilu untuk melakukan perbaikan daftar bakal calon agar memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. 8.2.16 menimbang terdapat fakta bahwa terlapor justru juga mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung melalui surat nomor 1008-3/SD-07/2003 tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya meminta fatwa pemberlakuan putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/PUM/2023 diberlakukan pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya. 8.2.17 menimbang bahwa pertimbangan fakta fatwa oleh terlapor kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan nomor 58-W/SB/10/2023 tanggal 23 Oktober 2003 yang salah satu poinnya mengatakan bahwa pelaksanaan putusan hak uji materi Mahkamah Agung dilaksanakan oleh KPU selaku termohon sendiri dan terkait akan dilaksanakan pada pemilu tahun 2024 atau pemilu selanjutnya bukan menjadi ranah Mahkamah Agung lagi, namun akan ranah wewenang KPU.
8.2.18 menimbang bahwa demi menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkepastian hukum, maka terhadap tanggapan Mahkamah Agung melalui surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial nomor 58/BKMA-Y-10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, terlapor seharusnya segera menentukan sikap terkait dengan waktu pelaksanaan putusan MA nomor 24/P/HUM/2003 apakah dilaksanakan pada pemilu tahun 2024 atau pemilu selanjutnya. 8.2.19 menimbang bahwa ketidakjelasan sikap terlapor pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Sikap terlapor ini juga berarti pengingkaran atas keadilan bagi kaum perempuan, sebagaimana ada gium hukum justice delayed is justice denied. Keadilan yang tertunda sama saja dengan mengingkari keadilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemilihan atas ketidakadilan membutuhkan efektivitas dan ketepatan waktu mengingat tahapan pemilu terus berjalan. 8.2.20 menimbang terlapor kemudian pada tanggal 3 November 2023 menetapkan daftar calon tetap anggota DPR untuk 18 partai politik peserta pemilu melalui surat keputusan KPU nomor 1562 tahun 2003 tanggal 3 November 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum tahun 2024, di mana di dalamnya terdapat 267 daftar calon anggota DPR dari 17 partai politik yang presentasi keterampilan perempuannya kurang dari 30%, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 245 Undang Pemilu dan norma pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2003 sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 24/P/HUM/2003. 8.2.21 menimbang substansi norma pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2003 sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 24/P/HUM/2003 tersebut merupakan bagian dari tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pencalonan anggota DPR, maka majelis pemeriksa berpendapat tindakan terlapor yang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 24/P/HUM/2003 dalam melaksanakan proses pencalonan merupakan pelanggaran prinsip pemilu sebagai ketentuan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. 8.2.22 menimbang ketentuan pasal 95 huruf B Undang-Undang Pemilu menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan para pelapor. 2. Tindakan terlapor yang tidak meneliti putusan Mahkamah Agung nomor 24/P/HUM/2003 dalam pelaksanaan proses pencalonan anggota DPR merupakan pelanggaran administrasi pemilu sebagai ketentuan pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Mengingat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 24/P/HUM/2023 dan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial nomor 58/WKMA-Y-10/2023 tanggal 23 Oktober 2023. 3. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu oleh Rahmat Bagja SH LLM sebagai Ketua, Loli Suhenti SSOS
MH, Puadi SPDMM, Dr. Erwin JH Malonda MPD MH, dan Toto Haryono SH masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 29 bulan November tahun 2023. Demikian sidang pembacaan putusan laporan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor register 010-LP-ADM.PL garing Bawaslu garing 00.00 garing 11 Romawi 2023 selesai dibacakan. Dengan demikian sidang pada hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagi para pelapor dan terlapor, salinan putusan akan kami serahkan di lobi, di pos lobi depan. Terima kasih.